Bismillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari yang ke-14 Ramadan Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak. Nikmat hidayah iman, hidayah Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah Ramadan kita. Tadi siang selesai kita beribadah puasa, dan malam hari ini kita pun selesai melaksanakan ibadah sholat tarawih. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian malam Ramadan. Kaila sudah hadir ya? Putri hadir, Puput. Amanda, mana Amanda? Puput, Amanda, silakan dibagikan live-nya. Habis tarawih ya disunahkan witir ya. Witir. Tadi kan yang 8 tambah 3, 11. Yang 20 tambah 3, 23. Itu witirnya harus ada witir. Ya, sebagai penutup sholat malam itu. Keisa, IPA 5 sudah hadir. Baik, pada malam hari ini Yuwi hadir, Yuwi ya. IPA 2 sudah hadir, alhamdulillah. Malam ini bisa ngobrol, diskusi terkait dengan ibadah Ramadan kita. Kita fahami, kita kaji, kita gali segala hal yang berkaitan dengan ibadah puasa kita ya, sehingga semakin berkualitas ibadah kita itu. Jadi kita dasari dengan ilmu ya, dasari dengan ilmu. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas Ramadan Syahrul Ibadah. Ya, sekali lagi materi kajian malam hari ini Kang Hendra Gumilar Celele. Oh, hadir ya? Ya, nuhun jasa hadir. Ayo udah ngobrol, mangga. Sambil istirahat. Muhammad Amar hadir 11.9.
Ya, sekali lagi jadi materi kajian malam hari ini kita akan membahas tentang Ramadan Syahrul Ibadah. Ramadan adalah bulan ibadah. Ibadah artinya pengabdian, ya, pengabdian kepada Allah. Kita ini abdun, hamba. Dan Allah itu adalah Khalik yang menciptakan kita. Dan tidak berhenti pada upaya Allah menciptakan kita. Setelah menciptakan kita, Allah pun memberikan sarana hidup bagi kita. Ya, dia tidak berhenti pada menciptakan, menghidupkan kita, tapi Allah pun memberikan sarana hidup yang sangat-sangat lengkap. Jadi paketnya paket lengkap Allah itu di alam semesta ini. Apa yang kita butuhkan sudah Allah siapkan. Mau makan, Allah sudah ciptakan bahan makanannya. Padi, itu bahan dasarnya kan dari padi. Kita bisa makan nasi tiap hari karena Allah menciptakan padi ditanam di bumi ini. Allah menciptakan padi sebagai makanan kita di daerah Rusia, di daerah Arab Afrika itu kan gandum. Allah ciptakan gandum di situ. Karena hadir ya. Dan makan pun tidak cukup nasi. Ada lauk pauknya. Apa lauk pauknya? Bisa berbentuk hewan. Allah ciptakan berbagai hewan yang halal dimakan oleh manusia. Ikan, ya, ada lele, ya, ikan mujair, kurama, ikan lele, ikan laut, wah, ribuan macam ikan Allah ciptakan. Untuk siapa? Untuk manusia, dikonsumsi oleh manusia. Gitu. Kita makan sayuran, banyak sayuran di bumi ini Allah ciptakan, bayam, kangkung, daun singkong, begitu banyak. Habis makan kita makan buah-buahan, buahnya aja begitu banyak. Berapa ribu macam buah di muka bumi ini. Silahkan dikonsumsi oleh manusia. Ya, buah-buahan aneka ragam, sayuran. Silahkan mana yang kita suka, Allah udah siapkan semuanya. Kita mau minum sebagai kebutuhan pokok hidup kita, air itu. Allah ciptakan air. Allah anzala minas sama'i ma'an. Maka Allah turunkan dari langit itu hujan. Ya. Allah turunkan dari langit adalah hujan. Untuk apa hujan air itu? Ya, untuk kehidupan. Untuk minum, untuk mandi, nyuci, segala macam kita butuh air. Tanpa air kita nggak hidup. Itu semua Allah ciptakan untuk manusia, maka digunakan. Untuk pernapasan, udara, tanpa bernapas kita mati juga. Allah ciptakan oksigen, ada gas lain, hidrogen, nitrogen, banyak sekali gas di alam semesta ini. Itu semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita perhatikan di alam semesta ini, Allah sudah menghidupkan kita dan Allah pun sudah menyiapkan sarana hidup yang begitu lengkap. Maka sudah sepatutnya lah kita untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan di dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat 56, Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Sekali lagi dalam Ad-Dariyat 56 Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia di alam semesta ini, di bumi ini, agar kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena tadi Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang menyediakan sarana hidup kita secara lengkap. Maka sudah sepatutnya kita beribadah. Apa ibadah itu? Taat, tunduk, patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan? Maka kita harusnya adalah mentaatinya. Jangan sampai ketika Allah menyuruh kita malah mengabaikannya. Dan pada prinsipnya apa? Setiap perintah Allah kepada kita itu adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Untuk kebaikan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Jadi ketika Allah menyuruh sesuatu kepada kita, itu untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan Allah, bukan kebaikan untuk kebaikan kita. Tapi kadang kita belum paham dengan semua itu. Ya. Itulah hal yang harus kita pahami pada hari ini. Jadi Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah, bulan pengabdian, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Yang tujuannya apa? Agar kita dekat dengan Allah. Apa di antaranya ibadah Ramadan ini? Yang paling pokok adalah ibadah puasa. 13 jam lamanya, dari jam 4.43 menit ya sampai jam 6:14 menit. Kurang lebih 13 jam. Itu satu bentuk ibadah kepada Allah. Maka orang-orang yang menyadari Allah Tuhannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang menghidupkannya, maka dia akan merespon perintah puasa itu. Dia laksanakan sebaik-baiknya. Sekalipun berat, ya, lemah badan kita, tidak makan seharian. Karena itu adalah perintah Allah. Bentuk ketundukan kita kepada Allah, ya kita laksanakan. Dan haram hukum bagi kita kalau siang hari kita makan, ya. Jadi yang halal saja milik kita, makanan kita yang halal ketika Ramadan itu haram dimakan. Kecuali telah sampai pada waktunya berbuka, itu sudah menjadi halal kembali. Gitu. Jadi dengan puasa ini kita dibentuk oleh Allah menjadi orang-orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah. Dan kita sebagai seorang mukmin akan merespon dengan baik perintah itu. Tadi sekalipun begitu beratnya, harus menahan lapar seharian full. Karena kita menyadari Allah Tuhan kita, ya kita taat kepada perintah itu. Kita tidak berani makan di siang hari. Sekalipun sendirian di rumah, tidak ada orang yang melihat kita makan, ya kita tidak melakukannya, tidak memakan yang di siang hari itu. Itu satu bentuk ibadah di Ramadan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Banyak hibah di situ.
Kalau kita pahami, kita gali substansi konten daripada puasa ini, ya, begitu banyak hikmah yang akan kita gali, baik secara hikmah dari sisi ibadahnya, ada satu tundukan kepada Allah, juga dari sisi muamalahnya, hubungan antar manusia, juga membentuk jiwa-jiwa yang kuat, moral-moral yang mulia, akhlak yang mulia, itu dibentuk dengan puasa. Kejujuran, kesabaran, itu dibentuk dengan puasa. Sabar, sekalipun kita tengah hari, lapar, dahaga, kita sabar. Kita pun jujur, karena kita sedang berpuasa, sekalipun di rumah kosong, tidak ada orang, makanan banyak, kita nggak berani makan, karena kita jujur. Kita sedang berpuasa, tidak boleh melanggar larangan Allah itu. Itu hal yang kalau kita gali begitu banyak, ya. Juga penguatan emosi kita, menurunkan tensi amarah kita, itu akan dibentuk dengan puasa. Nah kemudian, hadirin sekalian, bahwa puasa itu ibadah Ramadan bukan ibadah tunggal. Sekali lagi bahwa Ramadan itu bukan hanya puasa saja. Bukan ibadah tunggal, tapi adalah bentuk ibadah kolektif. Untuk mencapai kategori tatakun, la'allakum tatakun, di akhir ayat 183 Al-Baqarah tentang berpuasa. Itu harus ada pendukung yang lainnya. Ibadah pendukung yang lainnya. Tidak sekedar puasa saja. Ada ibadah lain yang mendukung puasa kita itu. Apa? Sholat. Sholat fardunya di Ramadan ini kita akan beri keras untuk sholat di awal waktu. Secara berjamaah, yang tadinya di luar Ramadan kita sering telat misalkan, maka ketika Ramadan tiba kita belajar bagaimana sholat di awal waktu. Mungkin sebelum azan kita sudah ada di masjid, ya, atau habis azan berkumandang kita langsung. Itu dibentuk di dalam Ramadan ini. Maka selesai Ramadan diharapkan sholat fardunya semakin membaik, terus membaik. Jadi idealnya ketika Ramadan ini hadir, kita punya target yang sangat pokok, kita ingin memperbaiki ibadah sholat kita. Puasanya tidak sekedar puasa tidak makan minum saja. Mempuasakan indera kita, mempuasakan hati, pikiran. Itu yang ideal seperti itu. Juga sholatnya tadi, tidak sekedar sholat. Waktunya pun diupayakan di awal waktu. Jangan sampai Ramadan sholatnya di akhir waktu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kata Allah, celakalah orang-orang yang sholat karena mereka lalai di dalam sholatnya itu. Kita ingin di awal waktu terus. Sholat fardunya dijaga dengan baik. Kemudian malam hari Ramadan, ya, seperti malam hari ini, Allah menyuruh kita untuk menjaga sholat malamnya. Di luar Ramadan tidak ada tarawih. Di Ramadan ada tarawih, itu qiyamul lail. Sama dengan qiyamul lail. Mungkin di Ramadan sholat malamnya bisa jam 3 tahajud. Sekarang dibolehkan sholat malamnya di awal waktu. Habis isya kita langsung sholat tarawih.
Ya makanya kepada kita semua yang hari ini dikasih nikmat usia sampai Ramadan ini, maka gunakan malam Ramadan dengan sholat tarawih, jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggal. Ini sebuah peluang emas untuk kita sekalian. Waktu yang mustajab untuk berdoa adalah Ramadan ini. Ya, para siswa yang punya rencana ingin kuliah ke PTN, ke PTS, atau ikut SPNBP ya, kemarin dilewat itu. Itu kan sebuah cita-cita kita, keinginan kita. Bagaimana agar terkabul rencana kita itu? Ramadan gunakan buat berdoa kepada Allah. Ya Allah, kabulkan doa saya ya Allah. Ketika kita merancangkan ini kuliah di di mana, di perguruan tinggi mana, ya Allah kabulkan doa kami ya Allah. Terus intensifkan setiap malam. Jangan sampai lepas. Habis sholat wajib, kemudian habis taraweh, ya terus intensifkan. Yakinlah dengan janji Allah. Kalau kita meminta kepada Allah, itu pasti Allah mengabulkan doa-doa kita itu. Allah malu kalau kita meminta tidak mengabulkannya. Gitu. Maka ini peluang bagi kita, mumpung Ramadan masih ada kurang lebih 16 hari lagi, jangan sampai meninggalkan sholat tarawihnya, sekalipun sunnah, itu sunnah muakkad, tetap kita laksanakan. Sekalipun sunnah, tetap laksanakan. Karena banyak fadilah, banyak utamaannya gitu. Dan tadi disampaikan apa yang kita rencanakan, cita-citakan apa nih kelas 12, kelas 10, pengen apa? Sampaikanlah kepada Allah. Ingat bahwa doa-doa orang yang berpuasa Ramadan ini, Ridwan pengen belajar azan, ya mangga nanti kita dilatih. Soalnya nanti ya, ada waktu sore atau kawan kita coba dilatih biar semakin fasih azannya, insya Allah nanti kita itu. Ya, sekali lagi ini satu malam yang sangat-sangat berharga untuk kita, jangan ditinggalkannya. Urusan-urusan duniawi, urusan tugas, urusan ulangan, ujian sekolah, apalagi belanja ya, beli baju, jangan malam-malam. Jangan mengganggu salat tarawihnya, jangan ya. Bisa cari waktu yang lain. Sayang kalau ini peluang untuk kita sekalian. Kapan lagi kalau tidak hari ini kita ini. Itu adalah ibadah yang paling pokok. Ya, kita berpuasa siang hari, malamnya tarawih, sholat fardunya diperbaiki terus, diperbaiki waktunya, perbaiki gerakannya, perbaiki bacaannya, diperbaiki pemahamannya, diperbaiki kekhusyuannya ketika khusyuk sebaik-baiknya itu. Terus ibadah lainnya apa? Banyak berzikir kepada Allah. Habis sholat tarawih berzikir dulu. Berzikir kepada Allah. Habis berzikir, maka tutup dengan doa kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Di dalam surah Al-Baqarah 186, Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu billahi la'allahum yarshudun. Allah menjanjikan akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kalau berdoa kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan doa kamu itu. Jadi silakan kita hari ini berdoa kepada Allah, tingkatkan ibadah kepada Allah dengan sebaiknya, salat yang diperbaiki, ditingkatkan, puasa yang terbaik, salat malamnya kita tegakkan. Atau mungkin sebelum makan sahur ada waktu beberapa menit untuk tahajud, silakan tahajud juga, tidak dilarang. Sekalipun sudah tarawih malam hari ini,
Ketika ada waktu tahajud, bertahajudlah. Itu lebih utama lagi. Karena waktu terbaik adalah waktu syahur, itu waktu yang terbaik. Tidak ada satu larangan. Selesai tarawih malam hari ini, nanti bangun sahur, ada waktu buat sholat, kita laksanakan. Hadir Maya ya, makasih hadir. Habis tarawih dengan siapa? Agis ya, gitu. Ya, begitu sekalian. Jadi malam hari ini Ramadan adalah bulan ibadah. Nah, dengan ibadah kepada Allah, apa hasilnya? Ada kedekatan kita dengan Allah. Jadi dengan ibadah itu intensitasnya semakin tinggi, semakin intensif. Ditambah waktunya, ditambah frekuensinya, semakin banyak rakaatnya, itu akan semakin dekat dengan Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, apa yang akan terjadi? Apa yang kita inginkan, maka pasti kita akan, apa yang kita inginkan akan Allah kabul. Ya, kalau dekat dengan Allah, Allah itu maha segalanya. Allah yang mengeksekusi segala cita-cita kita. Maka kalau dekat dengan Allah, maka apa yang kita minta, insya Allah, Allah akan mengabulkannya. Kita dekat dengan presiden, Pak Prabowo misalkan. Sehari 5 kali ketemu di Istana Negara. Tiap malam teleponan terus. Nah, dengan frekuensi pertemuan 5 kali sehari, teleponan tiap waktu, itu pasti ada kedekatan dengan Pak Prabowo, dengan presiden. Ketika kita butuh sesuatu dengan presiden, pasti akan merespon kita, Pak Presiden. Kenapa? Dekat dengan kita. Kalau kenal dengan Pak Prabowo, tiba-tiba minta ke Istana Negara, kira-kira di mana? Dikasih enggak apa yang kita inginkan? Ya tidak mungkin. Ya, tidak pernah ketemu presiden, ketemu nggak pernah, teleponan nggak pernah, tiba-tiba datang ke Istana Negara, ke Jakarta, Pak, minta duit Pak, mau buat ongkos ke Tangerang misalkan, Pak minta mobil Pak, buat kerja, minta motor Pak. Kata Prabowo, ente siapa? Tiba-tiba datang ke sini minta uang, minta motor. Karena nggak kenal, tapi kalau tiap hari ketemu, berjumpa, ngobrol, dialog, komunikasi, ada kedekatan dengan presiden. Ketika kita telepon saja langsung dia merespon apa yang kau butuhkan, apa yang saya bisa bantu. Juga sama dengan Allah. Kita tiap hari ketemu dengan Allah 5 kali sehari minimal. Ketemu Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada setiap waktu. Allah dekat dengan kita. Maka ketika kita dekat dengan Allah, maka apa yang kita inginkan, pasti Allah akan merespon. Apa yang kita cita-citakan itu. Jadi kenapa hari ini kita hidup ini bermasalah dalam banyak aspek. Kesulitan ekonomi, ya begitu sulit. Kenapa? Karena kita jauh dengan yang memiliki harta, memiliki kekayaan Allah. Allah itu Al-Ghaniyyu. Zaki hadir ya? Maka sudah hadir, ya begitu. Jadi sekali lagi bahwa intinya dengan Ramadan kita banyak beribadah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan pada Ramadan ini dengan ibadah yang tinggi intensitasnya. Ada kedekatan kita dengan Allah, dekat dengan Allah, taqarrub dengan Allah. Maka
pada akhirnya apa yang kita inginkan akan kita raih. Karena Allah merespon apa yang kita sampaikan kepada Allah. Apa keinginan yang tertinggi dalam hidup ini? Satu yang paling apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itu tujuan kita itu. Ya Allah, berikan kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia, dan wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat, kesenangan di akhirat, kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan ya Allah, jagalah kami dari azab neraka. Itu azab yang paling berat adalah azab neraka. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya di dunia ini. Di dunia kita disakiti orang, dicaci maki orang, disakiti orang. Belum seberapa dibandingkan dengan azab nerakanya Allah. Belum seberapa. Ya, kita dicincang badan kita, dibunuh kita. Kita tidak akan merasakan sakitnya di dunia ini. Tidak terlalu lama. Azab neraka adalah azab yang sangat pedih. Miliaran tahun kita disiksa oleh Allah. Siap enggak? Maka insya Allah dengan Ramadan ini, apalagi di malam 10 terakhir ini, Allah menjanjikan yang namanya itku minanar. Apa adalah pembebasan diri kita dari azab neraka. Jadi orang-orang yang selesai Ramadan 1 bulan lamanya, 10 hari terakhir itikaf, ibadah dengan khusyuk, maka kata Allah akan menjanjikan itku minanar, pembebasan dari azab neraka. Ya Allah, maka malam hari terus berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Nah, maka untuk meraih hal itu, bangun ibadah yang baik Ramadan ini. Yang kedua, tinggalkan segala macam bentuk maksiat kepada Allah. Bangun ibadah, ketaatan kepada Allah, jauhkan, tinggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah. Insya Allah, apa yang kita inginkan dalam hidup ini akan tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian kajian malam hari ini ya. Karena sudah malam, waktunya istirahat. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaki masih hadir? Zaki masih hadir? Maya masih hadir? Mai? Atur nuhun ya, selamat istirahat kepada rekan-rekan semua.